Karmu, istri korban menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang menimpa suaminya. Keluarga bahkan harus menenangkan Karmu agar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Patola bisa digelar sesuai rencana. Dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan hutan dan areal persawahan di Desa Dateng, Kecamatan Laren, Lamongan ini dilakukan 12 adegan. Namun polisi hanya menghadirkan para saksi tanpa tersangka untuk menghindari amuk massa. Saksi, kemudian untuk tersangka memang tidak kami hadirkan karena ada pemeran pengganti. Jadi ini adalah rekonstruksi versi saksi-saksi. Nanti ke depan ada rekonstruksi versi tersangka. Kasus pembunuhan terhadap Patola, 53 tahun, terjadi 2 bulan lalu. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan 2 orang, S dan AL, sebagai tersangka. Namun hingga kini, keduanya tidak mengakui perbuatannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Hampir sepekan banjir masih merendam Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah. Beredar video diduga hakim yang mengatur vonis Verdi Sambo. Timnas Indonesia hadapi Vietnam di laga semifinal leg pertama AFF Piala AFF 2022. Ya, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Wilson Purba yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Sudah hampir sepekan pemirsa, banjir masih merendam 43 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah remaja memanfaatkan perahu nelayan untuk mengangkut masyarakat di lokasi banjir agar bisa beraktivitas. Dengan menggunakan perahu karet, Polairut Polresta Pati menyisir Desa Karangrowo, Kecamatan Jakedan, Pati, Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa paling parah tergenang banjir dari 43 desa yang masih terendam. Penyisiran desa terisolir ini untuk mengimbau warga agar mengungsi jika ketinggian air terus bertambah, sekaligus memberikan bantuan pada warga. Dalam kegiatan ini kita melaksanakan himbauan kepada warga yang saat ini mengalami musibah banjir. Sekaligus juga kita memberikan ransum berupa ikan sebagai bentuk makanan di posko maupun di permukiman yang saat ini warga yang saat ini belum mengungsi. Hingga hari Jumat, banjir masih mengenangi 43 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Pati dengan ketinggian air mencapai 70 cm sampai 1,5 meter. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, kondisi banjir yang masih terus merendam membuat kesulitan warga untuk beraktivitas. Untuk melintasi banjir setinggi 50 cm sampai 1 meter, salah satu sarana transportasi yang bisa digunakan adalah perahu. Sejumlah anak muda juga nelayan memanfaatkan kondisi banjir ini untuk menolong sekaligus mendapatkan penghasilan. Mereka menggunakan perahu juga rakit untuk mengangkut warga yang hendak berangkat bekerja, berbelanja, atau keluar dari lokasi banjir. Guna mengangkut para penumpang ini tak ada tarif khusus, hanya membayar sekilasnya saja, namun biasanya warga memberi Rp10.000 sekali jalan. Nah, kalau di sini ya naik kapal Pak. Naik kapal. Semuanya. Kenapa Pak? Karena Nah, dalam ya? Kan dalam Pak banjirnya Dalam. Pak. Iya. Sekali tarik berapa ini? Rp10.000. 10.000. Iya. Sehari bisa berapa kali pirawir ini Pak? Yo, enggak mesti ya Pak. Nggak mesti. Iya. Ini sering narik perahu kayak gini nih? Setiap tahun? Setiap tahun? Ya. Sampai banjir? Kalau enggak nyawa. Istirahat ya? Banjir masih merendam di kota Pekalongan, di Kecamatan Pekalongan Utara, sedangkan di Kabupaten Pekalongan merendam di Kecamatan Tirto. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 sampai 80 cm. Dari Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sudah sepekan sejumlah daerah di Jawa Tengah terendam banjir. Di jalur Pantura Kudus, polisi terpaksa melakukan pengalihan arus lalu lintas karena jalanan terendam banjir. Ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan di Kota Tegal juga tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Kemiri. Banjir masih merendam jalur Pantura di kawasan Desa Jatiwetan, Kudus sepanjang 1 km. Genangan banjir terus meninggi hingga mencapai 50 cm. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di titik banjir, polisi terpaksa mengalihkan jalur untuk kendaraan kecil, khususnya dari Surabaya menuju Jakarta. Selain mengenangi jalur Pantura, banjir juga menyebabkan Terminal Induk Jati lumpuh total. Meski intensitas hujan di Kabupaten Kudus mulai menurun, namun ketinggian air justru terus meningkat. Dalam air kurang lebih sekitar 4 sampai 50. Ibu kepada warga untuk selalu waspada menghindari lokasi genangan air. Kita dari Satlantas Polres Kudus mengalihkan jalur untuk yang aman dari genangan. Demikian yang kita sampaikan untuk pada hari ini. Sementara itu, hujan deras di wilayah Hulu menyebabkan Sungai Kemiri kembali meluap dan merendam ratusan rumah di 2 kelurahan di Kota Tegal, Jawa Tengah, yakni Kelurahan Kaligangsa dan Kelurahan Kandon. Namun ratusan warga korban banjir memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat sejumlah sepeda motor mogok karena nekat menerobos genangan banjir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pelaku penyiraman bensin dan pembakar 2 orang di Penjaringan, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Pelaku adalah mantan suami korban. Setelah 2 hari buron, pelaku ditangkap di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Metro Penjaringan. Pelaku menyesal telah membakar korban. Pelaku juga mengaku aksinya adalah reaksi spontan saat ia melihat korban. Hingga kini motif pelaku masih diselidiki dan diduga pelaku adalah mantan suami korban. Baik, selamat siang untuk rekan-rekan. Untuk pelaku, yang diduga pelaku sudah diamankan Polsek Metro Penjaringan gabungan dari Polres maupun Polda tadi pagi jam 08 waktu Indonesia Barat di daerah Teluk Gong, Pejagalan. Pelaku waktu diamankan tidak ada perlawanan dan untuk sekarang masih dalam penyidikan. Sebelumnya, seorang pria dan wanita dibakar oleh orang tak dikenal saat berjalan di pinggir kali di Jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Akibatnya, korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara teman wanitanya dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar di tubuhnya. Pelaku sempat sulit ditemukan karena tidak ada CCTV di lokasi. 4 saksi mata diperiksa terkait kejadian ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Febri Ismanjaya. Selamat sore Pak Febri. Pak Febri, apakah sudah diketahui siapa pelaku pembakaran kedua korban? Apakah benar mantan suami salah satu korban? Ya, jadi begini Mbak Uci ya, kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Januari sekitar pukul 18.30 di sepanjang seputaran Kali Jelambar, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Di mana pada saat itu kedua korban lagi nongkrong di salah satu warung. Tiba-tiba pelaku datang langsung menyiramkan bensin ke arah kedua korban. Karena posisi korban saat itu sudah terkena siraman bensin dan api sudah mulai melalap tubuhnya, salah seorang korban ini langsung lompat ke Sungai Jelambar, sehingga pada saat itu juga korban tidak dapat diselamatkan dan setelah beberapa saat korban ini diselamatkan oleh warga dan dari pihak perempuannya sempat juga diselamatkan dan setelah itu dibawa ke salah satu rumah sakit di wilayah Pejagalan, Mbak, seperti itu. Jadi pelaku ini siapa, Pak? Benarkah mantan suami dari salah satu korban dan apa motifnya?
Setelah kami melakukan olah TKP di TKP, terus kita melakukan otopsi terhadap korban, kami dari tim dibantu oleh Polda Metro Jaya, Polsek Penjaringan, dan Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan pelaku pada hari ini sekitar pukul 8 pagi di wilayah Tanggul Jagung di Penjaringan. Dari hasil keterangan yang kami dapat dari pelaku, yang memang kebetulan pelaku ini adalah mantan suami dari korban. Dan setelah lakukan interogasi, memang motifnya adalah cemburu karena mantan istrinya ini sedang berduaan sama laki-laki lain. Seperti itu. Jadi penyerangan ini memang sudah direncanakan oleh pelaku begitu, Pak? Ya, dari keterangan saksi maupun pelaku sendiri memang sudah merencanakan pelaku membeli bensin di salah satu warung, terus sudah menyiapkan kantung plastik dan korek untuk memang direncanakan untuk menyiram kedua korban tersebut. Baik, terima kasih Pak Febri atas waktu dan informasinya. Kami doakan sehat selalu, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang ustazah disawer sejumlah penonton saat baca Al-Quran di Tangerang, Banten viral di media sosial. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kejadian penyaweran di panggung saat mengaji yang viral di media sosial ini dialami Ustazah Nadia Hawashi. Dua orang pria tiba-tiba naik ke panggung dan menghamburkan sejumlah uang kertas serta menyelipkan uang di jilbab Ustazah Nadia. Ironisnya, aksi dua pria ini disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari hadirin di acara yang berlokasi di Tangerang, Banten. Aksi ini tak hanya membuat halayak ramai geram. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis, juga angkat suara dan menyebut aksi sawer saat ustazah mengaji telah melanggar nilai-nilai kesopanan dan dinilai tidak menghormati majelis. Saya mengecam, kalau toh kita mau menggunakan tradisi infak, berinfaklah yang baik. Kalau kita mau terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang lain, tapi kalau bisa adalah sembunyi-sembunyi, yang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya sudah koordinasi dengan MUI setempat untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tradisi baik berinfak kedermawanan itu dengan cara juga yang baik, dan tidak boleh juga pembaca Al-Quran diganggu ya. Kita sebaiknya itu mendengarkan. Tindakan menyawer Qori'ah bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan di kalangan masyarakat meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Hal itu juga membuat pembaca Quran internasional asal Tangerang ini kaget dan tidak menyangka panitia menyawernya saat mengaji. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Cilegon, Banten diduga diculik. Informasinya kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di iNews Sore.